Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, apa kabar? Selamat siang untuk kelas B dan juga Bapak Azwar selaku dosen pengampu mata kuliah metodologi penelitian kualitatif. Gimana nih kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu dimanapun kita berada. Oke, jadi saya perwakilan dari kelompok 10 ini akan membawakan materi mengenai teknik pengumpulan data dan juga instrumen data. Sebelumnya kita kenalan dulu ya sama kelompoknya. Sama kelompok 10 nih. Kelompok 10 itu isinya ada Nuraini Febrianti, terus ada Dani Julian, dan yang terakhir itu ada saya Azalia Adin selaku moderator. Materi pembahasan kita hari ini itu yang pertama ada tentang pengertian, yang kedua itu tentang tujuan, yang ketiga itu tentang teknik pengumpulan data, yang keempat itu penyusunan teknik pengumpulan data, dilanjut oleh materi yang kelima, bentuk instrumen data, lalu materi yang keenam kriteria instrumen, lalu materi yang ketujuh itu penyusunan instrumen data, dan materi yang terakhir yaitu materi yang kedelapan adalah langkah penyusunan instrumen data. Kalau gitu langsung aja kita mulai presentasinya. Kalau gitu saya saya berikan langsung kepada Aini untuk menjelaskan materi yang pertama. Kepada Aini saya persilahkan. Baik, terima kasih moderator. Langsung saja masuk ke pembahasan materi yang pertama yang akan dijelaskan oleh saya sendiri tentang pengertian teknik pengumpulan data. Nah, jadi teknik pengumpulan data ini merupakan suatu cara yang digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data-data penelitian dari sumber data, termasuk sampel maupun subjek penelitian. Jadi, dalam teknik pengumpulan data ini merupakan suatu kewajiban karena nantinya dari pengumpulan data ini akan digunakan sebagai dasar dalam penyusunan instrumen data penelitian. Selanjutnya, pengertian instrumen data penelitian. Instrumen data penelitian merupakan seperangkat peralatan yang akan digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data-data penelitian. Jadi, instrumen data penelitian ini merupakan suatu alat atau fasilitas yang akan digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data-data penelitian. Nah, tentunya dengan instrumen data penelitian ini diharapkan peneliti dapat lebih mudah dalam mengumpulkan data penelitian di lapangan, sehingga mendapatkan hasil yang lebih baik dalam mengumpulkan data. Selanjutnya, ada pun tentang tujuan dari teknik pengumpulan data itu sendiri. Nah, jadi tujuannya itu dalam mengumpulkan data adalah mengumpulkan data yang dibutuhkan oleh peneliti yang kemudian hasilnya akan dirumuskan menjadi hasil penelitian. Jadi, teknik pengumpulan data ini bertujuan mengumpulkan seluruh data yang dibutuhkan terkait dengan topik penelitian yang akan diteliti, yang akan dikumpulkan oleh peneliti itu sendiri, yang kemudian hasilnya akan dirumuskan menjadi hasil penelitian, sehingga akan mudah dikelola nantinya. Selanjutnya, ada tujuan dari instrumen data penelitian. Nah, instrumen data penelitian ini tujuannya adalah untuk membantu peneliti mengumpulkan data dengan cara mengamati, bertanya, mendengar, meminta, dan mengambil data penelitian secara langsung kepada narasumber. Selanjutnya ada bentuk-bentuk dari teknik pengumpulan data. Nah, yang pertama, teknik wawancara. Nah, teknik wawancara ini merupakan teknik yang mengharuskan peneliti berkomunikasi secara langsung dengan memiliki rasa toleran, sabar, empati, dan menjadi pendengar yang baik kepada narasumber untuk mendapatkan kualitas hasil data yang lebih baik. Nah, teknik wawancara ini terbagi menjadi 3 bagian lagi, yaitu wawancara informal. Nah, wawancara informal di sini maksudnya apa? Jadi, wawancara di sini peneliti dan informal wawancara dengan cara pembicaraan yang tidak terlalu formal atau seperti pembicaraan sehari-hari. Namun, tidak terlepas dengan konteks penelitian itu. Nah, yang selanjutnya ada wawancara menggunakan petunjuk umum. Nah, yang maksud di sini wawancara menggunakan petunjuk umum itu peneliti sudah menyiapkan pertanyaan yang telah disiapkan sebelumnya sesuai dengan urutan yang telah disusun oleh peneliti.
Yang selanjutnya ada wawancara baku terbuka. Wawancara baku terbuka merupakan wawancara yang peneliti itu sudah menyiapkan pertanyaan-pertanyaan baku, mulai dari cara pembahasannya, mulai dari urutan pertanyaannya, kata-katanya, dan cara penyajiannya pun sama untuk setiap responden. Nah, selanjutnya ada teknik observasi. Nah, dalam teknik observasi ini merupakan suatu penyelidikan yang dilakukan secara sistematis dengan menggunakan indera penglihatan. Ketika suatu kejadian terjadi, maka dapat langsung dianalisa pada saat itu juga. Nah, dalam teknik observasi ini ada beberapa bentuk observasi, yaitu yang pertama ada observasi partisipasi. Nah, observasi partisipasi ini merupakan metode pengumpulan data yang digunakan untuk menghimpun data penelitian melalui pengamatan dan penginderaan, di mana peneliti terlibat dalam keseharian informan secara langsung. Nah, yang kedua ada observasi tidak terstruktur. Nah, observasi tidak terstruktur ini merupakan pengamatan yang dilakukan tanpa menggunakan pedoman observasi, sehingga peneliti mengembangkan pengamatannya berdasarkan pengembangan yang terjadi di lapangan. Yang ketiga, ada observasi kelompok. Observasi kelompok ialah pengamatan yang dilakukan oleh sekelompok tim peneliti terhadap sebuah isu yang sedang diangkat menjadi objek penelitian. Baik, selanjutnya ada teknik pengumpulan data, yaitu adalah focus group discussion. Nah, focus group discussion ini merupakan teknik pengumpulan data yang dapat dilakukan dengan mengumpulkan sekelompok orang yang berjumlah 6-7 orang yang sudah ditentukan dan didampingi seorang moderator. Jadi, tujuan dari FGD ini adalah untuk memperoleh pandangan secara luas tentang topik penelitian berdasarkan perspektif peserta yang ikut serta dalam diskusi tersebut. Selanjutnya ada teknik pengumpulan data, yaitu teknik dokumentasi. Nah, teknik dokumentasi ini merupakan cara pengumpulan data melalui peninggalan arsip, buku opini, teori, dalil, atau hukum, dan sebagainya yang berhubungan dengan masalah penelitian. Jadi teknik dokumentasi ini pengumpulan data melalui arsip-arsip dan termasuk juga buku-buku tentang pendapat teori, dalil-dalil, seperti itu, atau yang memuat untuk menentukan data historis gitu, dokumen tentang orang atau sekelompok orang, peristiwa atau kejadian dalam situasi sosial yang sangat berguna dalam penelitian kualitatif. Selanjutnya, baik, di sini saya akan menjelaskan materi selanjutnya, yaitu mengenai penyusunan teknik pengumpulan data atau yang biasa disebut dengan analisis data. Analisis data merupakan upaya untuk mencari dan menata secara sistematis catatan hasil observasi, wawancara, dan lainnya untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang kasus yang diteliti dan menyajikannya sebagai temuan bagi orang lain. Adapun terdapat 3 jalur analisis data kualitatif. Yang pertama yaitu adalah reduksi data. Reduksi data merupakan proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Nah, adapun proses ini berlangsung terus-menerus selama penelitian berlangsung, bahkan sebelum data benar-benar terkumpul sebagaimana terlihat dari kerangka konseptual penelitian, permasalahan studi, dan pendekatan pengumpulan data yang dipilih oleh peneliti. Lalu yang kedua yaitu ada penyajian data. Penyajian data merupakan sekumpulan informasi yang disusun sehingga memberi kemungkinan akan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Bentuk penyajian data kualitatif dapat berupa teks naratif berbentuk catatan lapangan, natik, grafik, jaringan, dan bagan. Lalu yang ketiga yaitu ada penarikan kesimpulan. Nah, penarikan kesimpulan ini merupakan upaya yang dilakukan oleh peneliti secara terus-menerus selama berada di lapangan. Dari permulaan pengumpulan data, peneliti kualitatif mulai mencari arti benda-benda, mencatat ketentuan pola-pola,
penjelasan-penjelasan konfigurasi yang mungkin, sebab akibat dan preposisi. Lalu materi berikutnya yaitu merupakan bentuk-bentuk instrumen data. Apa sih bentuk-bentuk instrumen data itu? Oke, yang perlu teman-teman ketahui itu adalah instrumen dalam sebuah penelitian memiliki banyak bentuk yang dapat dilakukan tergantung dengan situasi lapangan. Tidak semua subjek dapat disamaratakan menggunakan satu cara yang sama. Yang pertama yaitu ada bentuk instrumen tes. Bentuk instrumen tes merupakan tes yang dirancang untuk mengukur aspek non-intelektual atau tes kepribadian. Tes kepribadian sering digunakan untuk mengukur karakteristik seseorang, seperti pernyataan emosional, hubungan interpersonal, motivasi, minat, dan sikap. Adapun tes psikologis yang digunakan untuk mengukur aspek kemampuan intelektual disebut dengan tes kemampuan, yang dikategorikan menjadi dua, yaitu tes bakat dan tes kemahiran. Lalu, bentuk instrumen selanjutnya yaitu adalah interview, atau yang biasa kita sebut sebagai wawancara. Wawancara atau interview merupakan percakapan orang perorangan atau percakapan kelompok. Percakapan yang dilakukan peneliti sebagai pewawancara dan subjek sebagai informan. Wawancara yang dilakukan oleh peneliti digunakan untuk menilai keadaan seseorang. Misalnya, untuk mencari data tentang variabel latar belakang murid, orang tua, pendidikan, perhatian, dan sikap terhadap sesuatu. Lalu yang selanjutnya yaitu adalah bentuk angket atau yang biasa disebut dengan kuesioner. Nah, bentuk angket atau kuesioner ini merupakan sejumlah pertanyaan tertulis yang digunakan untuk memperoleh informasi dari responden mengenai pendapat pribadinya mengenai hal yang menjadi topik penelitian. Lalu yang berikutnya yaitu adalah observasi. Observasi merupakan pengamatan yang dilakukan oleh peneliti secara langsung terhadap subjeknya dengan memperhatikan beberapa aspek perilaku objek targetnya, baik itu objeknya benda hidup maupun benda mati. Lalu selanjutnya yaitu adalah bentuk instrumen skala bertingkat. Skala bertingkat merupakan suatu ukuran subjektif yang dibuat berskala, yang dimana instrumen ini dapat dengan mudah memberikan gambaran penampilan, terutama penampilan dalam orang menjalankan tugas, yang menunjukkan frekuensi munculnya sifat-sifat. Lalu yang terakhir merupakan bentuk instrumen dokumentasi. Nah, dokumentasi yang merupakan barang-barang tertulis, dokumen resmi, yaitu bahan atau catatan yang dibuat atau disusun secara formal, baik untuk kepentingan dan keperluan internal maupun eksternal kelembagaan. Menganalisa dokumen seperti transkrip, catatan, surat prestasi, notulensi rapat, arsip jurnal, dan sebagainya. Lalu kita akan pindah ke materi berikutnya, yaitu adalah kriteria instrumen. Apa sih kriteria instrumen ini? Nah, teman-teman perlu tahu, dalam melakukan sebuah penelitian kualitatif, kriteria instrumen dijadikan sebagai dasar untuk menguji keabsahan penelitian kualitatif tersebut. Adapun kriteria instrumennya terdiri yang pertama yaitu ada kredibilitas. Sebagai suatu syarat, sebuah informasi dapat dijadikan sebagai data penelitian, perlu diperiksa kredibilitasnya terlebih dahulu agar dapat dipertanggungjawabkan dan digunakan sebagai titik tolak penarik kesimpulan. Karena suatu penelitian kualitatif akan dapat dinyatakan kredibel jika ia menjelaskan uraian yang benar atau tafsiran tentang pengalaman manusia dengan benar, sehingga orang yang mengalami pengalaman yang sama akan mempunyai tafsiran yang sama. Karena itu, suatu penelitian kualitatif itu dapat disebut kredibel jika orang lain setuju bahwa mereka akan mempunyai pengalaman tersebut, walaupun mereka hanya membacanya melalui laporan penelitian. Kalau kriteria instrumen selanjutnya yaitu adalah transferabilitas. Nah, berkenaan dengan transferabilitas itu berkenaan dengan generalisasi. Sampai di manakah generalisasi yang dirumuskan juga dapat berlaku bagi kasus-kasus lain di luar penelitian yang sedang dilakukan.
karena dalam sebuah penelitian kualitatif, peneliti tidak dapat menjamin keberlakuan hasil penelitian pada subjek lain. Lalu yang ketiga, yaitu ada dependabilitas. Dependabilitas merupakan standar yang boleh dikatakan mirip dengan standar reliabilitas. Adanya pengecekan atau penilaian akan ketepatan peneliti dapat mengkonseptualisasikan apa yang diteliti merupakan cerminan dari kemantapan dan ketepatan menurut standar reliabilitas penelitian. Lalu yang terakhir merupakan konfirmabilitas. Sebuah penelitian bisa dinilai konfirmabilitas jika telah diterima dan disetujui oleh banyak orang. Untuk itu, peneliti bisa melakukan audit trial untuk menjaga kebenaran dan objektivitas hasil penelitian, yakni melakukan pemeriksaan guna meyakinkan bahwa hal-hal yang diperoleh benar-benar memang demikian adanya. Instrumen data. Menyusun instrumen penelitian adalah salah satu prosedur dalam penelitian. Dengan menyusun instrumen, kita menyusun alat evaluasi. Karena dengan adanya data yang diperoleh, peneliti harus mengukur data yang didapatkan dengan standar yang sudah ditetapkan sebelumnya. Untuk mendapatkan data yang sempurna, peneliti harus memperhatikan dengan segala aspek berkaitan dengan instrumen dan subjek, yaitu yang pertama, sesuai dengan keberadaan responden. Yang kedua itu, format instrumen harus sistematis. Yang ketiga, instruksi itu harus jelas. Yang keempat, surat dan dokumen disertakan bersama dengan instrumen kajian. Dan yang terakhir, tes rintisan perlu dijalankan sebelum instrumen digunakan. Materi berikutnya adalah langkah-langkah penyusunan instrumen data. Dalam menyusun instrumen data, hal-hal yang kita harus lakukan adalah yang pertama, analisis variabel penelitian, yaitu mengkaji variabel menjadi sub-penelitian yang jelas sehingga data bisa diukur sesuai indikator dan menghasilkan data seperti yang diharapkan. Lalu langkah yang kedua, menetapkan jenis instrumen, yaitu digunakannya untuk mengukur variabel atau subvariabel dan indikatornya. Yang ketiga, penelitian menyusun layout instrumen, yaitu kisi-kisi yang berisikan lingkup materi pertanyaan, abilitas yang diukur, jenis pertanyaan, banyaknya pertanyaan, dan juga waktu yang dibutuhkan. Abilitas di sini yang dimaksud adalah kemampuan responden untuk memberikan jawaban sesuai dengan yang diinginkan oleh peneliti. Yang keempat itu adalah peneliti harus menyusun item sesuai dengan layout yang sudah ditetapkan sebelumnya. Setiap item yang dibuat peneliti haruslah sudah punya gambaran jawaban yang diharapkan. Jadi peneliti itu sudah mempunyai ekspektasi jawaban yang akan diberikan oleh subjek penelitiannya. Lalu yang terakhir, langkah yang kelima, instrumen sudah dibuat diuji coba menggunakan revisi instrumen. Maksudnya itu membuang instrumen yang tidak perlu dan menggantinya dengan item pertanyaan yang baru. Ya, sekian presentasi dari kelompok 10. Sebelumnya saya mau pantun dulu nih ya. 2-3 penemu bingung. Jangan bingung, silahkan bertanya. Oke, kalau misalkan dari penjelasan kami masih ada yang kurang, silahkan ditanya di kolom komentar Google Classroom. Dan mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan dalam menjelaskan materinya. Saya selaku moderator mewakili kelompok 10 mengucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.